Oke, kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah kelas 10? Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya kita bisa mengikuti kembali kegiatan belajar pada hari ini. Oke, kita lanjutkan ya. Oh, tapi sebelumnya ustazah mau ingatkan anak-anak ustazah yang belum kumpulkan tugas ya. Mau sampai kapan ini nggak ngumpul tugas ya kan? Sampai tahun depan udah kelas 11 kan nggak mungkin ya kan? Masih banyak yang kosong ya. Yang merasa yang belum buat latihan silakan dikumpul ya. Itu aja mau ustazah bilang pesan-pesannya, pesan moralnya. Oke, kita lanjutkan materi kita. Oke, kemarin sudah sampai mana ya? Analogi. Oh, ini ya, kita sudah bahas generalisasi ya. Udah? Sudah? Dah. Berarti yang kedua analogi ya. Betul ya? Oke, sekarang baca dulu si Raisa Amini, baca dulu yang tentang analogi. Ada orangnya. Raisa. Oke, lanjut Raisa. Lagi minum tadi ya, Raisa. Silahkan. Oke. Oh iya, betul. Ya, lanjut lanjut. Berdasarkan. Oke ya. Jadi yang dibandingkan ini apa? Yang diceritakan di sini apa di paragraf ini tadi? Tentang apa? Kata kuncinya. Apa? Iya, membandingkan antara orang tua dan guru dalam mendidik anak-anaknya. Ya, pembanding yang pertama dia mengatakan orang tua mendidik kita di rumah katanya dengan penuh kasih sayang. Mereka mengajari kita banyak hal. Tak jarang kita dimarahi ketika kita nakal dan tidak mematuhi nasihat mereka. Yang kedua, di sekolah para guru juga mendidik kita dengan penuh kasih sayang. Guru-guru mengajari kita berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan, bahkan juga memberikan teladan akhlak yang baik. Demi menanamkan kedisiplinan dan tanggung jawab, para guru pun acap kali memberi hukuman pada kita. Ternyata pembanding satu dan dibandingkan dengan yang kedua, ya, itu fungsinya sama, paham ya? Fungsinya tak sama, fungsinya sama, hanya berbeda subjeknya saja. Kalau misalnya di pembanding satu yang dijelaskan adalah orang tua kita yang mengandung kita, paham ya? Paham ya? Bagaimana sikap orang tua dalam mendidik kita, yang mengandung kita. Tapi yang kedua tetap mendidik ya, yang untuk mendidik kita, tetapi bukan orang tua yang melahirkan kita.
tapi dia orang tua di sekolah kita, yaitu siapa? Gu Guru. Jadi kedua teks tersebut memiliki fungsi yang sama, ya kan? Dan juga memiliki ciri ciri yang bisa disamakan, yaitu sama-sama memiliki cara untuk mendidik anaknya. Lalu simpulannya adalah, jadi dapat dikatakan bahwa para guru adalah orang tua kita di sekolah. Kenapa? Karena tugas guru hampir sama dengan tugas orang tua, benar nggak? Iya, ketika kita di rumah kita dididik orang tua kita dengan, kalau kita nakal kita dimarahi, ya kan? Kita diajari banyak hal. Sampai di sekolah, ya kan, bukan orang tua yang mengandung kita yang mengajari itu, tapi guru kita. Berarti intinya guru adalah orang tua kita di sekolah. Itu pembanding. Nah, kira-kira kalau dalam jenis paragraf ini termasuk ke paragraf yang mana ya? Kira-kira ya. Kan dia ada yang pertama itu paragraf deduktif. Kalau dia deduktif, dia letaknya di awal, benar ya? Kalau dia induktif, letaknya di akhir. Kalau dia deduktif induktif berarti campuran. Kalau dia ini analogi berarti kayak mana ini, masuk ke jenis paragraf yang mana anak-anak ustazah? Termasuk ke paragraf mana? Induktif, deduktif atau campuran? Kalau ini kan tadi dia apa namanya? Ini bisa deduktif, bisa induktif. Kalau ini juga bisa dia induktif maupun deduk. Iya, bisa kedua-duanya. Dan bisa juga campuran. Ya, bisa juga campuran. Misal dia sudah dijelaskan di atas, lalu simpulannya itu dijelaskannya lagi menggunakan kata jadi. Ingat, kalau dia campuran biasanya di akhirnya itu, ya, atau dia deduktif, atau dia induktif, dia pasti ada kata-kata penekanan seperti jadi. Ya, kata jadi ini artinya kata-kata untuk kesimpulan. Nah ya, oke, sekarang kita bahas lagi ya selanjutnya ya. Sekarang yang sebab akibat boleh dibaca si Ananda Arimbi. Ananda Arimbi. Ananda Arimbi ada nggak? Oke, silahkan baca. Hah? Loh, kok nggak ada? Nampak nggak di monitor teksnya? Loh, kok Arimbi nggak? Arimbi kok nggak nampak teksnya? Kayak mananya? Nampak kan? Oh, sebab akibat. Cepat baca. Ya. Ini dia. Jadi ini hampir sama sih kayak contoh yang pertama kita baca generalisasi, tapi dia letaknya itu induktif. Kalau induktif berarti letaknya di induktif. Bukan dia berarti induk di awal. Berapa? Induktif di. Iya. Jadi walaupun namanya induktif, dia itu gagasan pokoknya terletaknya di akhir dengan mengungkapkan sebab-sebab yang terjadi. Ya, sebelum akibat, paham ya? Sebab-sebab yang terjadi. Contoh seperti ini ya. Silahkan baca si apa nih? Zuhra. Siapa? Az-Zuhra. Ada kan? Yang kembar itu loh, si Zuhra. Zuhra baca dulu sebab-sebabnya, baru kita bisa tarik kesimpulan ya.
Nampak? Sini. Oke. Ya. Jadi anak-anak ustazah pastinya proses ada sebab-sebab kenapa suatu itu bisa terjadi, ya kan? Berarti ini yang di awal ini penjelasnya. Ya, paragraf penjelas artinya paragraf yang menjelaskan gagasan pokok. Inilah dia penjelasnya. Ya, ini dia gagasan pokoknya. Akibatnya banyak terjadi kekeringan di mana-mana sebab air tidak diberi kesempatan meresap ke dalam tanah. Ini akibat dari apa? Dari penjelasan yang mana? Dari akibat dari ini, kesimpulan ini. Banyak terjadi kekeringan di mana-mana sebab air tidak diberi kesempatan meresap ke dalam tanah. Berarti sebab dari akibat ini kan akibatnya. Ya kan? Ini terjadi karena yang mana dia? Yang ini kan? Karena ini kan sebabnya kan? Paham? Jadi kenapa ini udah ada kesimpulannya? Karena dia ada sebab-sebab yang sudah dijelaskan terlebih dahulu. Paham ya? Ini dia sebab-sebabnya. Konsep drainase saat ini dimaksudkan untuk mencegah yang diterapkan di seluruh pelosok tanah air saat ini untuk mencegah banjir. Ya. Lalu drainase konvensional adalah upaya membuang atau mengalirkan air kelebihan secepat-cepatnya ke sungai terdekat. Dalam konsep drainase konvensional, seluruh air hujan yang jatuh ke atau di suatu wilayah harus cepat-cepatnya dibuang ke sungai dan seterusnya mengalir ke laut. Orang sama sekali tidak berpikir apa yang akan terjadi di bagian hilir jika semua air hujan dialirkan secepat-cepatnya ke sungai tanpa diupayakan agar air mempunyai waktu cukup untuk meresap ke dalam tanah. Jadi dari penjelasan ini kita bisa menyimpulkan ada kekurangan dari yang namanya konsep apa? Drainase itu tadi. Sehingga karena adanya konsep drainase menyebabkan banyak terjadi Iya, jadi anak-anak ustazah ini namanya paragraf induktif yang gagasan pokoknya terletak di akhir. Berarti kalau dia letaknya di akhir, gagasan penjelasannya di mana letaknya? Gagasan penjelasnya di awal, yaitu sebab-sebab terjadinya suatu fenomena tersebut. Paham ya? Itu dia kalau induktif. Ustazah tanya, kalau dia paragraf deduktif, di mana letak gagasan penjelasnya? Gagasan penjelas kalau dia deduktif di akhir lah. Yang di awal adalah gagasan deduktifnya. Seperti contoh yang ini ya, Nana Ustazah. Seperti contoh yang ini tadi. Ini dia letaknya sebenarnya di bawah. Nih bisa, ini kan karena contoh ininya aja kan. Ya, misalnya Ustazah buat bahasa Indonesia menyerap kosakata dan istilah dari bahasa asing untuk memperkaya pembendaharaan kosakata. Kenapa dia bisa dikatakan untuk memperkaya pembendaharaan kosakata? Mana dia penjelasnya? Coba. Mana dia penjelasnya? Dari mana? Dari pernyataan khusus. Intinya boleh berarti yang ini tadi, ya yang pertama ini boleh disusun secara deduktif dan bukan cerita disuruh nengok. Secara deduktif dan induktif. Ya. Kalau dia induktif yang di akhir, berarti simpulannya letak di mana? Simpulannya itu gagasan pokoknya. Kalau dia induktif berarti letaknya di akhir. Berarti pola seperti ini betul. Nah, tapi saja balikkan. Ya, kalau dia deduktif,
Berarti penjelasannya itu di bawah apa di akhir? Penjelasannya ya. Kalau dia deduktif, penjelasannya itu di awal apa akhir? Penjelasan itu ini ya nak, yang banyak-banyak ini. Ini penjelasan namanya. Gak mungkin penjelasan itu satu kalimat kan gak mungkin, ya kan? Coba. Kalau dia deduktif, penjelasannya awal apa akhir? Awal. Penjelasnya kalau dia deduktif. Akhir. Berarti gagasan pokoknya yang ini di mana? Bahasa Indonesia menyerap kosakata dan istilah dan bla bla bla. Letaknya di mana jadinya? Di awal, ya. Ini di awal, berarti pernyataan khususnya di akhir. Setelah gagasan pokok itu tadi, deduktif itu tadi, ya. Ustazah tanya ya sama kalian, kalau kita mau menjelaskan sesuatu sama seseorang, panjang atau satu kata aja? Cukup nggak hanya satu kata menjelaskan sama seseorang? Cukup? Enggak. Begitulah teks. Teks itu kan ibaratnya seseorang itu adalah merupakan penulis yang mengungkapkan segala informasi sedetail-detailnya. Dia menjelaskan ke kalian pasti lebih dari satu kalimat, lebih lah pokoknya. Tetapi berbeda dengan gagasan pokok atau inti dari penjelasan. Kalau inti berarti lebih sedikit. Iya, gitu maksud ustazah ya. Jadi yang kalau kalian lihat yang panjang-panjang ini penjelasannya itu berarti termasuk ya ke gagasan penjelas. Yang ini termasuk ke paragraf, terserah mau masuk ke deduktif ataupun induktif.